Kita tidak bisa keluar lagi dan neraka yang dimaksud oleh pendeta pekok ini belum ada. Saya diizinkan dikuasai roh. Nah, bedanya saya dengan si Udin mulut comberan di situ. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, sambil menunggu maghrib, kita akan tertawa tertiwi ya, melihat kelakuan para pendeta ini yang dimana mereka saling serang satu dengan yang lain. Mereka satu dengan yang lain mengaku mereka dibimbing Roh Kudus dan diurapi Roh Kudus katanya, dibimbing Roh Kudus ya. Jadi mereka orang-orang yang mengaku ya diilhami Roh Kudus ya, namun satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, inilah kepedean mereka ya. Pendeta si A mengaku saya diilhami Roh Kudus, disertai Roh Kudus, tapi disalahkan oleh pendeta yang lain. Pendeta yang lain yang menyalahkan juga mengatakan bahwasanya dirinya juga disertai Roh Kudus gitu ya. Jadi mereka saling hujat, saling maki, saling saling caci maki, itu bimbingan Roh Kudus. Bikin kita tertawa kaum muslimin ya. Jadi kita sebagai umat muslim tertawa tertiwi melihat kelakuan para Kristen ini ya. Malah kalau Kristen awam atau mungkin domba-domba biasa ya, perpuluhan, mungkin kita ya maklum saja, tapi ini para pemukanya ya, para pendetanya kan lucu jadinya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Teologi kebenaran sendiri, pikiran tumpul, modalnya dengkul. Alkitab hanya bisa ditafsir oleh mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Orang Islam punya Roh Kudus enggak? Enggak ada. Zuma punya Roh Kudus enggak? Enggak ada. Nandar punya enggak? Yahya Waloni punya enggak? Itu siapa namanya itu yang besar itu Ustadz, saya tantang debat enggak ditanggapi. Ustadz Abdul Somad punya Roh Kudus enggak? Enggak punya. Kalau begitu mereka enggak bisa menafsir Alkitab. Karena menafsir Alkitab ini perlu tuntunan Roh Kudus. Teologi tafsir Alkitab ngarang sendiri, satu lemari, astagfirullah. Teologi kebenaran sendiri, pikiran tumpul, modalnya dengkul. Alkitab hanya bisa ditafsir oleh mereka yang memiliki. Kita tidak bisa keluar lagi dan neraka yang dimaksud oleh pendeta pekok ini belum ada. Saya diizinkan dikuasai roh. Nah, bedanya saya dengan si Udin mulut comberan di situ. Neraka yang dimaksud oleh si pekok ini belum ada, dan siksaan kubur juga tidak ada di dalam ajaran Kristen, kecuali pendeta ini sudah syahadat masuk kelompok Kirdun se-Indonesia. Itu arwah pendeta-pendeta itu pada minta tolong di neraka. Bisa
bedanya dengan Udin mulut comberan, Udin penyembah bapak iblis. Nggak ada. Jadi siksa neraka itu bukan teh celup begini, enggak, masuk neraka. Jadi Udin nggak ngerti apa yang saya alami, nggak ngerti dia. Termasuk perempuan Sunda nggak akan ngerti, termasuk anak-anak yang masih main bom kar nggak akan ngerti, karena kita beda level. Saya penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, sementara Anda penyembah iblis, bapak iblis. Ngerti? Kaum muslimin ya, yang dimana para pendeta ini mereka saling jambak, saling cakar, mereka ya itulah ya, namanya pengajaran yang datang bukan dari para nabi ya. Mereka karang-karang sendiri satu dengan yang lain, merasa diri mereka itu benar ya, sehingga Kristen lain menyalahkan Kristen yang lain ya. Makanya di dalam kekristenan itu saling membidat-bidatkan, saling menyesatkan, padahal yang disembah ini siapa, mereka sama-sama bingungnya ya. Mungkin apakah Yesus yang mesti harus disembah, ataukah hanya menyembah Bapa saja, ataukah menyembah kedua-duanya, atau menyembah ketiga-tiganya ya. Allah itu Esa, yang artinya satu. Nah, kalimat Esa ini diambil dari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, yang artinya satu. Nah, sebenarnya di dalam kekristenan yang menjadi keimanannya itu sebenarnya bukanlah Esa ya, melainkan Eka, karena ada tiga ya, Tuhan mereka ada tiga, tapi mereka tidak mau dikata Tuhan mereka tiga ya, tapi mereka bilang Tuhan mereka satu. Tapi ya itu tadi, ada Bapa, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan burung merpati ya, Roh Kudus itu kan burung merpati ya. Lalu Yesus itu firman yang menjadi manusia, terus Bapa itu roh gitu ya. Jadi roh berfirman, ataukah firman berroh gitu ya. Di sini firman bertuhan ataukah Tuhan berfirman ya, gitu. Jadi Kristen ini membingungkan sebenarnya. Mereka ini kepedean ya. Sebenarnya dari sinilah maka ketika Allah tentukan, ketika Allah itu berikan ketetapan ya, bahasanya pada masanya nanti ya, orang-orang kafir Nasrani ataupun orang-orang Nasyarah ini akan punah ya, dan orang akan berbondong-bondong masuk Islam ya. Orang-orang kafir itu ya, orang-orang Kristen itu mereka akan berbondong-bondong masuk Islam, kata Nabi ya, berbondong-bondong masuk Islam bak ayam yang berebut makanan gitu. Jadi di Amerika sendiri, di Inggris sendiri, yang dimana Inggris itu tempatnya orang Kristen dahulunya ya. Kalau Amerika itu juga demikian ya, tapi campur juga ada Yahudinya juga di Amerika itu. Nah, mereka diramalkan ataupun orang-orang Kristen sendiri ya, ini para ilmuwan-ilmuwan sendiri, contoh seperti di Amerika itu tahun 2040 ya, 2040 sampai 40 itu Kristen itu akan tidak ada lagi. Bahkan gereja-gereja saat ini sudah satu persatu dibongkar, kalaupun tidak dibongkar ya dijual sama umat Islam yang pada akhirnya menjadi alih fungsi menjadi sebuah masjid. Itu begitu. Dan di Inggris pun demikian. Nah, apalagi macam Rusia sekarang ini. Rusia dengan Islam itu sudah setara, bahkan malah banyak, sudah mulai banyak Islamnya di sana ya, orang banyak pindah masuk Islam. Kalau di Rusia itu Kristen apa itu ortodok ya, Kristen ortodok. Terus untuk di Amerika sendiri mereka anak-anak mudanya sebagiannya ateis, sebagiannya memeluk Islam ya, karena memang kekristenan itu, menjadi Kristen itu tidak bisa harus kalaupun kita menggunakan akal sehat tidak bisa gitu ya. Untuk berakal sehat saja tidak bisa. Maka bagi orang yang mencari kebenaran dan berakal waras ya, mereka pasti akan meninggalkan doktrin Trinitas itu tadi. Makanya di dalam kekristenan itu ada Mormon ya, ada Oneness ya, terus ada Saksi Yehova, ada macam-macam, dan mereka itu berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan ya, Kristen yang lain mengatakan Yesus hanyalah seorang utusan bukan Tuhan gitu ya. Karena memang
orang-orang Kristen ini lucu, tidak membaca kitabnya itu secara menyeluruh gitu. Jadi hanya sepenggal-sepenggal saja. Karena pengakuan Jesus Salam sendiri mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Itu artinya Allah itu ya lebih besar dan Yesus itu kecil gitu. Jadi Yesus sendiri berkata seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus, dan seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, lebih besar dari tuannya, kan gitu ya. Jadi jelas. Namun orang Kristen tidak pernah baca itu. Jadi hantam buta, hantam layang gitu ya. Jadi asal imani saja dan jangan banyak bertanya gitu. Pokoknya yang penting asal ngotot, itu saja di dalam kekristenan. Karena memang menjadi Kristen itu, menurut saya menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق